Bayangin, kamu lagi jalan di hutan lebat, udara dingin, kabut tipis turun pelan, suara ranting patah dari kejauhan. Dan tiba-tiba kamu ngerasa lagi diawasin sesuatu. Bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Sosok besar, berbulu, berdiri tegak di balik pepohonan. Dari sinilah legenda Bigfoot dimulai. Di Amerika Utara, cerita tentang makhluk raksasa misterius ini sudah hidup puluhan bahkan ratusan tahun, diwariskan dari cerita suku asli sampai jadi pop culture modern. Tapi pertanyaannya, Bigfoot itu cuma dongeng atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik cerita ini? Mitos Bigfoot sebenarnya sudah ada jauh sebelum internet, bahkan sebelum kamera ditemukan. Suku-suku asli Amerika seperti Native American punya cerita tentang Wild Man of the Forest, makhluk penjaga hutan yang besar, kuat, dan menghindari manusia. Di berbagai daerah namanya beda-beda, tapi deskripsinya hampir selalu sama. Tinggi lebih dari 2 meter, berbulu tebal, jejak kaki besar, dan hidup jauh di dalam hutan. Cerita-cerita ini awalnya dianggap bagian dari folklore, sama seperti cerita makhluk hutan di berbagai budaya dunia. Tapi semuanya berubah di abad ke-20 ketika manusia mulai mengklaim melihatnya langsung. Istilah Bigfoot sendiri populer tahun 1958 setelah sebuah koran melaporkan penemuan jejak kaki raksasa di California. Dari situ, publik mulai terobsesi. Orang mulai berburu bukti, membuat dokumenter, bahkan ekspedisi khusus ke hutan. Setiap beberapa tahun selalu muncul laporan penampakan baru. Dan yang menarik, sebagian saksi bukan orang sembarangan. Ada polisi, tentara, pemburu profesional, sampai ranger hutan. Orang-orang yang seharusnya paham bedanya hewan liar dan sesuatu yang aneh. Lalu muncul bukti paling terkenal sepanjang sejarah Bigfoot, Patterson-Gimlin Film. Tahun 1967, dua pria bernama Roger Patterson dan Bob Gimlin mengklaim berhasil merekam sosok Bigfoot berjalan di Bluff Creek, California. Cuplikan pendek itu menunjukkan makhluk berbulu berjalan santai, lalu menoleh ke kamera. Sampai hari ini, video itu masih jadi salah satu rekaman paling kontroversial di dunia. Ada yang bilang itu bukti nyata. Ada juga yang yakin itu cuma kostum. Sejak saat itu, Bigfoot berubah dari sekedar cerita rakyat menjadi fenomena budaya. Buku, film, acara TV, sampai komunitas pemburu Bigfoot bermunculan. Di United States ada ratusan laporan penampakan setiap tahun. Bahkan pemerintah pernah ikut campur. Pada tahun 1970-an, sampel rambut yang diduga milik Bigfoot pernah diuji oleh FBI. Hasilnya, rambut itu milik rusa. Tapi anehnya, bukti lain terus bermunculan. Jejak kaki, rekaman suara misterius di hutan, sampai foto blur yang selalu memicu perdebatan. Lalu sebenarnya Bigfoot itu apa? Ada beberapa teori besar. Teori pertama, Bigfoot hanyalah beruang. Kedengarannya masuk akal. Beruang bisa berdiri tegak, ukurannya besar, dan kalau dilihat sekilas di hutan gelap bisa terlihat seperti manusia raksasa. Tapi masalahnya, banyak saksi bilang makhluk ini berjalan seperti manusia, bukan hewan. Bahkan jejak kakinya menunjukkan pola langkah manusia. Teori kedua, Bigfoot adalah spesies primata purba yang belum punah. Beberapa ilmuwan menyebut kemungkinan hubungan dengan Gigantopithecus, kera raksasa yang hidup ratusan ribu tahun lalu. Kalau teori ini benar, Bigfoot bukan makhluk mistis, tapi spesies yang berhasil bertahan dan menghindari manusia. Masalahnya satu, belum pernah ditemukan tulang atau bangkai yang bisa diverifikasi. Teori ketiga lebih liar. Bigfoot adalah makhluk paranormal. Ada yang percaya dia bisa menghilang, berpindah dimensi, bahkan berkomunikasi secara telepati. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi teori ini cukup populer di komunitas paranormal. Cerita penampakan Bigfoot sendiri jumlahnya ribuan. Ada yang melihatnya menyeberang jalan malam hari, ada yang mengaku mendengar teriakan keras di hutan, ada yang bilang tendanya diganggu sesuatu saat camping. Polanya selalu mirip, lokasi terpencil, malam hari, dan saksi merasa diawasi. Banyak yang pulang dengan satu perasaan yang sama. Bukan takut diserang,
tapi takut karena merasa bukan lagi makhluk paling dominan di hutan. Nah, disinilah menariknya buat kita di Indonesia. Karena kalau dipikir-pikir, kita punya cerita yang mirip. Sosok besar, berbulu, hidup di hutan, sering dikaitkan dengan hal mistis. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai genderuwo. Kesamaan Bigfoot dan genderuwo cukup mencolok. Keduanya digambarkan besar, berbulu, menyeramkan, dan hidup di tempat sunyi. Keduanya juga sering dikaitkan dengan perasaan diawasi atau kehadiran misterius di malam hari. Dan yang paling menarik, keduanya hidup di cerita rakyat jauh sebelum teknologi modern muncul. Tapi perbedaannya juga besar. Bigfoot sering dianggap makhluk fisik, daging dan tulang, yang mungkin belum ditemukan sains. Sedangkan genderuwo lebih ke makhluk spiritual dalam kepercayaan lokal. Bigfoot diburu dengan kamera dan drone. Genderuwo dihadapi dengan ritual dan doa. Satu dicari oleh ilmuwan, satu lagi dihormati atau ditakuti dalam budaya. Reaksi masyarakat soal Bigfoot juga terbagi dua. Kaum skeptis bilang semua ini cuma salah identifikasi, hoax, atau kebutuhan manusia untuk percaya pada misteri. Tapi di sisi lain, komunitas believer yakin sesuatu memang ada di luar sana. Dan jujur saja, manusia selalu punya kebutuhan untuk percaya bahwa dunia masih menyimpan rahasia. Karena bayangin, kalau semua misteri sudah terjawab, tidak ada lagi cerita di sekitar api unggun, tidak ada lagi rasa merinding saat masuk hutan. Dunia jadi terasa biasa saja. Mungkin disitulah daya tarik Bigfoot sebenarnya. Bukan soal apakah dia nyata atau tidak, tapi soal kemungkinan bahwa dunia masih lebih besar dari yang kita pahami. Bahwa di balik satelit, drone, dan teknologi canggih, masih ada sudut bumi yang belum kita mengerti sepenuhnya. Jadi, apakah Bigfoot itu nyata? Sampai hari ini, jawabannya masih menggantung. Belum ada bukti ilmiah yang benar-benar kuat, tapi juga belum ada bukti yang bisa menutup kemungkinan sepenuhnya. Dan mungkin, itulah yang membuat cerita ini tetap hidup. Karena selama masih ada hutan yang belum dijelajahi, selama masih ada malam yang terlalu sunyi, selama manusia masih suka bercerita, legenda Bigfoot akan selalu punya tempat. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, seseorang benar-benar berhasil merekamnya dengan jelas. Atau mungkin, dia memang tidak pernah ingin ditemukan.